Halo, apa kabar? Berjumpa lagi bersama saya Jeng Fitria di podcast PWI Sumatera Selatan. Kali ini di program Becuko, bercerita untuk kita. Di tengah-tengah kita sudah hadir Ketua PWI Sumatera Selatan, ada Bapak Kurnaidi. Apa kabar Pak Kurnaidi? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat. Ini kayaknya lagi sibuk banget, roadshow terus keluar kota. Iya, ini program Ketua PWI Mubang Ngantor di Kabupaten. Luar biasa. Iya. Jadi alhamdulillah sekarang ini sudah antara 17 kabupaten kota itu sudah kita sebanyak 12 kabupaten kota, hanya 4 kabupaten kota lagi. Mungkin pekan ke depan untuk penyelesaian itu, untuk silaturahmi kepada seluruh pengurus PWI kabupaten kota. Ini buat masyarakat yang belum tahu, beliau ini adalah Ketua PWI Sumatera Selatan periode 2024-2029. Baru kepilih 1 Februari lalu dan itu kayaknya seperti kado terindah begitu ya Pak Ketua ya. Kan tanggal 1 Februari ulang tahun Iya, begitu ya. pas hari ulang tahun itu. Luar Jadi, biasa, kado luar terindah biasa. buat saya itu. Tapi kalau kado dari ini orang rumah apa nih? Tapi ya, kalau sejak dilantik ini kan sudah berapa bulan gitu ya, programnya juga sudah mulai pelan-pelan jalan gitu ya. Kalau untuk program jangka panjang sendiri ini seperti apa Pak Ketua? Ya, kalau program jangka pendek ya kita ceritakan. Program jangka pendek, bahwasanya kita itu sudah melakukan sayap-sayap organisasi. Seperti itu pembentukan koperasi, pembentukan PWI Peduli, Satgas Anti Hoa, dan kemudian ada lagi karena ini menyikapi saatnya pemilihan kepala daerah secara serentak, kita itu sudah membentuk PWI Mapilu. Mapilu sudah kita bentuk. Mungkin dalam jarak dekat ini kita akan melakukan diskusi publik. Dan kemudian kalau berbicara program unggulan karena bulan kemarin kita sudah melakukan uji kompetensi wartawan sebanyak 8 kelas. Nah kemudian besok tanggal 5, tanggal 6 itu ada uji kompetensi lagi dari Dewan Pers sebanyak 6 kelas. Nah kemudian ini produk-produk unggulan ini sudah kita sampaikan kepada daerah agar semua daerah itu melakukan uji kompetensi. Nah karena penting, uji kompetensi ini sangat penting untuk meningkatkan profesionalitas wartawan. Nah saya yakin betul kalau anggota PWI dan sudah teruji, sudah ikut menguji kompetensi, insya Allah dia bekerja profesional dan sesuai dengan kode etik jurnalis, dia sangat menjaga marwah PWI. Jadi memang tidak hanya memberikan peluang bagi para wartawan untuk uji kompetensi wartawan itu, tapi setidaknya juga bisa meningkatkan kapasitas dan kapabilitas dari wartawan itu sendiri begitu ya. Betul. Dan ini kan memang salah satu program yang memang sudah berjalan, dan podcast ini juga jadi salah satu program unggulan sebenarnya dari pengurus PWI Sumatera Selatan. Dan memang walaupun range baru 3-4 bulan, kayak misalnya PWI Peduli aja kan memang baru terbentuk, tapi pas Lebaran Haji kemarin, Idul Adha ini kayaknya juga rame di sini. Iya, pas Idul Adha kemarin kita juga kan ada arisan sapi kurban gitu ya. Nah, sapi kurban. Jadi di samping arisan sapi kurban para anggota, dan kemudian kita juga mendapat bantuan dari PJ Gubernur, dari Pemprov, dan sisi lain kita juga mendapat dari Pak Herman Deru. Itu satu sapi. Nah sebelum itu juga kita sudah melakukan kegiatan yang menurut kami kegiatan nasional. Nah itu kita kita juga diakui bahwasannya kita melakukan Hari Pers Nasional itu selama 10 hari, dan itu belum pernah main-main begitu ya. Iya, biasanya maksimal itu 3 hari atau 2 hari itu udah ngosan itu. Iya, betul. Sekarang ini kita melakukan kegiatan Hari Pers Nasional selama 10 hari itu berbagai macam kegiatan. Nah, seperti kita sudah memberikan kontribusi terhadap pemerintah atau instansi terkait BUMD, BUMN, itu kita melakukan baku humas. Nah, baku humas kita melakukan bimbingan teknis tentang kehumasan, baik itu di tingkat BUMD, BUMN, atau tingkat birokrasi, atau di OPD, itu semuanya kita undang. Kita juga termasuk corporate gitu ya? Iya, sempat 2 hari itu kalau tidak salah peserta kita itu mencapai 300-an. Luar biasa. Jadi ada peningkatan kapasitas juga untuk stakeholder, bahwa ternyata
mereka pasti akan berhadapan dengan jurnalis begitu ya. Iya, karena baku humas ini sangat penting, sangat penting dalam arti bagaimana para humas-humas di Dignas itu bagaimana menghadapi wartawan, bagaimana merilis berita. Karena ini zaman sekarang kan udah zaman copy paste. Kalau rilisnya itu ya kita anggap salah, tidak menyentuh di 5W1H dan itu bukan produk jurnalis sebenarnya. Itu semua salah semua karena copy paste. Judulnya kadang-kadang nggak diganti. Tidak diganti langsung diplak biasa teplak aja. Dari A sampai Z semuanya sama. Nah, maka daripada itu dengan bimbingan teknis ini tadi para humas-humas sudah bisa merilis. Sudah merilis dan itu sepertinya produk-produk jurnalis yang kita berikan kepada mereka. Dan kita juga sebagai tenaga pendidik atau narasumber kita orang-orang yang memang punya kompeten di bidang jurnalis. Memang ahlinya gitu ya. Iya. Kaleng-kaleng. Dan ini kan sebenarnya kalau ngelihat rangkaian Hari Pers Nasional tingkat provinsi kemarin kan lumayan cukup padat gitu ya. Sementara memang agendanya juga kadang dari pagi sampai malam sampai ini mengatur pengurus PWI itu banyak, anggota PWI banyak. Semua panitia itu kan nggak dari orang luar, tapi wartawan semua. Ini gimana sih cara ngatur orangnya nih Pak? Iya, karena itu kita sebelum kita melakukan Hari Pers Nasional kita kan ada namanya rapat pleno peluasan. Nah, gitu kan. Peluasan itu penasehat dan kemudian Dewan Kehormatan semuanya kita undang. Dan kita undang, kita berikan program-program apa. Nah, sesuai dengan basis mereka masing-masing, Jadi kita tuh the right man on the right place. Iya, tidak begitu mereka kan sudah biasa mengerjakan itu. Ya seperti satu sisi seperti kunjungan ke panti asuhan. Ada siapa yang biasa di sana? Oh saya, ya udah kerjain. Jadi PhD-nya mereka sudah bisa memahami. Termasuk PWI mencari bakat begitu ya. PWI mencari bakat begitu kan? Itu karena biasanya saya. Nah itu mereka sudah terbiasa dengan pekerjaan. Jadi maksud saya dia menempatkan PhD yang ada memang sesuai dengan basis. Tapi memang tidak hanya memberikan edukasi atau peningkatan kapasitas bagi stakeholder, tapi sepertinya memang HPN kemarin juga mau tidak mau ini juga meningkatkan perekonomian karena di situ juga ada kayak booth UMKM gitu UMKM ya. Kenapa? PWI ini supaya dikenal, jangan hanya sebatas birokrasi ya mengenal, biar kalangan masyarakat. Begitu kita buat PWI Expo itu kan selama 10 hari. Betul. Dan itu kan ada umul-umul PWI, apa itu PWI, dan dia bertanya-bertanya sama masyarakat. Di situ kan kita ya seperti membilang tadi, itu kan menghidupkan perekonomian seperti tukang parkir, UMKM, para pedagang kecil lah ya, termasuk yang di seputaran museum itu tadi. Betul. Nah perekonomian mereka itu bisa gitu. Betul. Nah ini kan kalau bicara soal program gitu ya, sebelumnya Pak Kur ini adalah ketua PWI Musi Banyu Asin gitu ya. Nah apakah ada program-program yang sudah berjalan baik di Musi Banyu Asin itu akan dibawa untuk tingkat provinsi, atau justru ada gebrakan baru nih selain tahun pertama sudah bikin gebrakan HPN 10 hari. Ya. Apalagi kira-kira yang bakal? Kalau kita di Musi Banyu Asin kemarin kita sudah melakukan MUU terhadap universitas yang ada di Musi Banyu Asin. Nah sejak kita terpilih atau dilantik menjadi ketua PWI, kita sudah 3 universitas yang kita ada kerjasama. Kenapa ini penting? Penting wartawan-wartawan atau anak-anak wartawan ini bisa melanjutkan pendidikan di tingkat atas, dan itu ada kontribusi 30%, 50% sesuai dengan universitas masing-masing sesuai dengan kita. Itu sangat penting. Sama kita bisa membantu dari teman-teman wartawan yang kesulitan melakukan pendidikan terhadap anaknya, dan ini kita membantu ya begitu dari. Atau justru wartawannya sendiri ingin melanjutkan ke tingkat S2? Iya, wartawannya sendiri, terutama sih wartawan anak-anak muda sekarang kan banyak bermunculan menjadi wartawan, ya kan? Nah maka daripada itu kita menekan semua anggota PWI kalau bisa itu paling tidaknya itu S1. Betul, karena kenapa
kalau mengambil ungkapan itu belajarlah ke negeri Cina, belajar sampai akhir hayat gitu ya, tidak ada salah, mau umur berapapun. Ada salah satu anggota PWI Sumatera Selatan juga yang umur usianya sudah 60 tahun, ternyata beliau baru kelar S2, itu kan luar biasa. Saya baru umur 40 sekian tuh merasa tertampar. Kayaknya juga harus di S2, S3 gitu ya. Pak Ketua mau S2 juga? Kalau nggak SLR aja ya Pak ya. Nah, setelah ini kan sudah ada program yang paling dekat, ini tidak hanya untuk PWI Sumatera Selatan, tapi kalau dengar kan bulan depan tuh ada Porwanas begitu ya, Pekan Olahraga Wartawan Nasional. Sementara kalau untuk tingkat provinsi itu ada Pekan Olahraga Wartawan Daerah. Bisa diceritain ini seperti apa Pak? Ya, kita benar. Ini kita sekarang kan sudah melakukan seleksi ya. Seleksi atlet yang akan diberangkatkan ke Polwarnas Kalimantan. Dan saya yakin betul. Kalimantan Selatan ya? Kalimantan Selatan. Kami yakin betul PWI Sumsel insya Allah akan memboyong perunggu atau emas. Ada target? Ya, ada target emas, kita. Berapa perak, berapa perunggu Pak? Kita target kita emas untuk memboyong emas ke Sumatera Selatan. Kalau dikasih bocoran kira-kira dari cabur apa nih Pak? Biar cabur-cabur yang lain agak lebih semangat. Di cabur badminton. Badminton itu ya. Kita meyakinkan. Kemudian di cabur catur ya. Tenis meja ada kemungkinan dapat medali. Tenis meja itu biasanya sudah unggul itu. Biasanya unggul di perunggu. Untuk peningkatan ini mungkin perak minimal perak atau bisa emas semua ya. Emas semua. Nah, ada kemungkinan nanti next Perwanas bakal jadi tuan rumah Sumsel? Itu kita masih mencanangkan dengan teman-teman pengurus. Rencana kita karena 2026, 2025 dan 2025 kan sudah ada di di Sumatera Utara. Mungkin 2026, 2027 kita akan menawarkan diri kesiapan bahwa Sumsel ini akan kesiapan untuk Perwanas dan APM yang kita akan pusatkan di Sumsel. Langsung digabung di Sumsel ya, langsung sekali ya, seperti karena 2010 kita pernah jadi tuan rumah APM dan Perwanas. Yang keluar dari Piagam Jakarta itu ya. Iya. Nah, tapi kalau bicara Perwada sendiri ini sejauh mana? Nah, Perwada sendiri kita juga kemarin sudah berkunjung ke Kabupaten Musi Banyuasin karena saat Perwarda Seni di Lubulingau, saat itu saya lagi menjabat sebagai ketua PWI Muba, saya itu ditunjuk saat di acara formal, saya ditunjuk sebagai tuan rumah, dan ini sudah saya terapkan kepada pengurus PWI Muba, dan insya Allah itu di akhir bulan Oktober itu akan menggelar Perwarda itu di Kabupaten Musi Banyuasin. Di kota Sekayunya. Kota Sekayunya ya, karena Sekayu itu pernah pon dulu. Sarana secara tidak langsung venue tuh sudah ada gitu dan lengkap begitu ya. Tapi ini pasti ada pertanyaan. Pengalaman menjadi wartawan artinya kan sudah puluhan tahun. Bisa ceritain awal mula kenapa sih akhirnya jatuh cinta di dunia jurnalistik sampai sekarang tetap quote-unquote betah jadi wartawan? Kasih bocoran nih Pak Puan. Ya, sebenarnya menjadi wartawannya awalnya iseng-iseng aja. Iseng-iseng saja. Setelah saya ikut pendidikan jurnalis dulu tuh SJI juga namanya. Nah, itu saat almarhum Ismail Beli yang mendidikan saat itu. Karena sekolah jurnalis Indonesia katanya begitu. Karena itu ingin ditempatkan sampai sekarang juga Sumsel ini mendapat Piagam Palembang. Katanya begitu di secara nasional. Begitu. Jadi setelah ikut saat pendidikan itu saya tuh ingat catatan dari Pak almarhum bahwasannya bahasa beliau bahwa wartawan itu merupakan profesi yang sangat mulia. Nah, terus saya sikap mulianya bagaimana sih? Karena wartawan itu akan setara dengan pihak manapun. Saat wartawan itu berdiri katanya dengan seorang pengemis, wartawan itu tidak lebih tinggi daripada seorang pengemis. Namun wartawan itu sangat berdiri dengan seorang presiden. Nah, wartawan itu tidak lebih rendah daripada presiden loh. Kupikir ini memang sangat mulia. Terus saya gelut dunia wartawan ini. Akhirnya saya ikutlah menjadi anggota PWI. Setelah menjadi anggota PWI saat itu saya itu baru koresponden dong. Baru koresponden, belum bisa. Kayak nyetor berita dulu. Iya, 6 bulan itu apa namanya tuh? HTS itu, surat tugas sebagai ini. Belum ada ketupeh, belum ada. Nah, karena 6 bulan dulu, kalaupun kita tidak ini
mungkin diperpanjang 6 bulan lagi, tapi alhamdulillah saya itu 6 bulan langsung diterima jadi wartawan, diangkat saya sebagai wartawan. Dan kemudian saya tuh gelut dunia wartawan ini tadi sampai saya masuk menjadi anggota PWI. Setelah dia anggota PWI, saya tuh baru mengerti tentang kode etik jurnalis, undang-undang pokok, dan itu saya pelajari terus. Saya pelajari, saya dari tahap ke tahap, saya akhirnya menjadi anggota biasa. Ada punya pengalaman nggak yang tidak terlupakan ketika melakukan kerja-kerja jurnalistik? Itu banyak. Kalau suka duka fenomenal menjadi wartawan luar biasa. Karena kenapa? Saya kan lahir dari daerah. Saya wartawan daerah. Wartawan daerah itu apa? Terutama sih jalan-jalan kan lagi pada jelek. Kerja saya itu dari motor ke motor, dari desa ke desa. Kunjungan dari desa ke desa. Dan pernah kelaparan. Pernah masak nasi bungkus itu sama teman-teman gitu. Terasa gitu ya. Tapi apa pakai kendaraannya sekarang masih ada nggak sih? Masih ada. Masih ada ya? Masih ada. Pakai apa? Honda C70? Enggak, bukan Honda 70, itu ACP namanya. A100 gitu. A100 itu. Waduh, ini kayaknya sayang bakal mau dijual gitu ya. Tapi kalau dari keluarga sendiri waktu itu pengen jadi wartawan ada tentangan tidak? Sudahlah jadi wartawan buat apa tidak, gitu. Tidak, malah istri saya senang ikut membantu dia. Kalau anak ada nggak? Maksudnya cucu segala macam oke. Nah kalau gitu ini kan semakin di sini semakin menarik. Tapi mungkin saja yang lagi nonton pengen banget ada tips and tricks biar ada yang jadi calon wartawan atau pengen tetap menjadi seorang jurnalis yang keren seperti Pak Kur. Ada tips and tricks nggak sih? Pak Kur silakan. Oke, nanti kita sambung di edisi ke depan. Oke. Jadi makin penasaran begitu ya. Ya udah kalau begitu kita akan ketemu lagi di lain kesempatan di edisi Becuko bercerita untuk kita hanya di podcast PWI Sumatera Selatan. Saya Jen Fitria pamit mundur. Terima kasih banyak Pak Kur. Selamat siang, sampai jumpa.